Halo semuanya, jadi di channel ini aku tuh mau bikin segmen baru yaitu book recommendation alias buku-buku yang aku rekomendasikan dari aku berdasarkan genre tertentu. Dan untuk video pertama alias episode pertama di segmen ini aku tuh bakal ngasih rekomendasi novel-novel yang genrenya itu horor. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke rekomendasinya. Yang pertama yaitu adalah Asrama yang ditulis oleh Muhammad Fatrim. Buku ini tuh cukup sering lah ya aku kasih tahu, dan kalau misalnya ada kesempatan itu aku bakal pasti menampilkan buku ini. Apalagi kalau urusan novel horor lah ya, ini tuh bakal sangat aku rekomendasikan buat kamu. Dan aku suka ya di sini tuh bagaimana penulisnya itu pokoknya bikin suasana seremnya tuh dapat. Terus kayak penulis tuh bisa bikin karakter yang kuat, dan juga setting tempatnya alias asrama itu bener-bener ya kerasa banget, kayak real banget gitu lah, dan detail terus suasananya tuh semuanya dapet gitu lah ya. Belum lagi di sini tuh diselipin satu pertanyaan besar yang ngebuat kita itu kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan belum lagi plot twistnya itu sih yang bener-bener bikin aku kayak melongo dan gak kepikiran sama sekali ya kok bisa sampai dibawa ke situ. Dulu banget aku pernah sih bikin video reviewnya di video yang ini, jadi kamu bisa cek di situ atau bisa lihat aja di kolom deskripsi untuk linknya. Dan sekarang kita akan bakal lanjut ke buku yang kedua. Buku kedua yang aku rekomendasikan yaitu adalah Misteri Puri Setan, dan jujur aku lupa penulisnya, mohon maaf. Intinya di buku kedua ini tuh sebenarnya lebih condong ke genre misteri lah ya, tapi suasana horornya tuh juga dapet. Juga di sini tuh juga ada semacam mitos gitu yang berkaitan dengan hal-hal paranormal atau supernatural di sebuah istana. Jadi di sini settingnya tuh kayak istana gitu yang ngebikin suasana seremnya juga kerasa. Dan juga petualangan tokoh utamanya alias 3 anak-anak ini yang cukup enak gitu lah ya diikutin, dan nggak tahu kenapa mereka kayak bisa banget ya menebak sebuah misteri yang aku aja sampai bingung. Ini tuh nggak mungkin deh ada penyelesaiannya, tuh nggak mungkin, tapi mereka sangat enak gitu menjelaskannya atau mungkin mengikutinya kali lah ya. Karena ini untuk middle grade, jadi bahasanya tuh enak dan gak terlalu ngejelimet. Dan pokoknya ketika plot twistnya diungkapin kayak wow, aku jadi kagum sih karena alurnya ternyata ditata serapi itulah ya. Dan pembaca alias aku itu kayak cukup sering kali lah ya dibuat terkecoh sama buku ini gitu. Jadi makanya aku kayak suka banget sama buku ini, kayak refreshing lah ya. Jadi ini dia buku kedua yang aku rekomendasikan ke kamu. Buku ketiga atau novel ketiga yaitu adalah Pet Sematary yang ditulis oleh Stephen King. Selanjutnya ini tuh adalah novel horor yang temanya itu tentang zombie. Horor di sini tuh kayak lebih horor yang berdarah-darah daripada horor yang penampakan. Meskipun seingat aku sih kayaknya di sini juga ya ada lah ya bagian-bagian yang menunjukkan tentang penampakan itu. Novelnya ini tuh di sini lebih menonjol ke deskripsi sama juga setting tempat dan karakteristik tokoh-tokoh yang bener-bener bikin real, kerasa real banget di sini. Stephen King tuh kalau urusan bikin deskripsi memang gak main-main, dan bisa ku bilang cukup membangkitkan perasaan simpati ya ke beberapa tokoh yang ada di dalam sini. Dan aku juga suka di sini tuh ada semacam legenda yang juga ngebuat ceritanya kita itu bikin kita sebagai pembaca, itu kayak kita mikirnya macam-macam. Pokoknya di sini cukup seru dan mix feeling banget, dan apalagi bagian menuju ending tuh kayak jantung kita seolah berdebar karena kita dibuat deg-degan mulu gitu lah ya. Pokoknya seru banget deh, dan alurnya juga rapi dan bagus. Buku keempat yaitu adalah Tetangga Hantu yang ditulis oleh R.L. Stine. Ini tuh sama ya kayak buku Misteri Puri Setan tadi, vibe-nya atau target bacaannya yaitu adalah middle grade. Dan ini tuh buku dari serial Goosebumps
yang juga sekaligus menjadi buku dari serial Goosebumps itu yang pertama kali ku baca. Meskipun aku udah lama banget ya baca buku ini, tapi aku masih inget lah ya beberapa suasana serem yang ada di dalam sini yang ya serem gitu loh. Belum lagi tokonya itu kan anak-anak ya, jadi kayak ngebuat ceritanya itu entah kenapa bisa bikin kita makin menginterpretasikan hal yang banyak. Karena kalau sudut pandangnya dari anak kecil tuh biasanya agak unik gitu lah ya, entah kenapa. Karena anak kecil biasanya kan masih terlalu lugu atau terlalu gak ngerti apa-apa, atau ya itu tadi sih. Jadi di sini nanti kita juga seolah diajak berpikir, dan sebenarnya bener nggak sih tetangga si tokoh utama ini alias Hana itu adalah hantu. Jadi sepanjang cerita kita cuman disodorin pertanyaan itu, kayak tetangga kita itu hantu bukan sih, tetangga kita tuh hantu bukan sih, itu hantu bukan sih, gitu kayak gitu terus. Dan ketika plot twistnya diungkapin atau penyelesaian semuanya diungkapin tuh bener-bener shock banget. Aku sampai nggak nyangka sih, karena ya gak nyangka. Mungkin beberapa orang bakalan bisa nebak, tapi aku nggak bisa. Jadi pokoknya kayak kok bisa ya penulis punya pemikiran kayak gitu, lihai banget ya pokoknya, dan pinter banget nih ngecoh pembaca. Pokoknya seru banget deh, kamu bisa coba baca. Setahu aku ini ada di Ipusnas, jadi kamu mungkin bisa semakin mudah untuk membacanya ya. Oke, novel kelima atau novel terakhir yang mau aku rekomendasikan di sini judulnya yaitu adalah Aku Tahu Kapan Kamu Mati, yang ditulis oleh Arumi E maksud aku. Nah, di sini itu adalah novel novel Indonesia ini ya by the way, dan aku juga suka di sini bagaimana kemampuan penulisnya itu merangkai kata-kata yang enak banget. Jadi aku tuh waktu itu kayaknya kalau nggak salah lumayan cepet bacanya, dan aku juga suka gimana dengan ide pemikiran penulis tuh kayak ya wow aja gitu tentang keseluruhan cerita dari di sini, yaitu Aku Tahu Kapan Kamu Mati itu sih. Pokoknya enak banget deh, kayak idenya tuh unik gitu dan fresh. Pokoknya kita nanti bakal dibuat bertanya-tanya sejak prolog. Jadi ceritanya itu kayak kenapa sih ini? Pokoknya selalu kayak gitu sih, dan aku tuh rasanya pengen cepet-cepet cari tahu endingnya tuh seperti apa. Dan pokoknya kayak ketika akhir cerita tuh bener-bener wow gitu sih. Pokoknya aku suka sama narasinya karena enak banget, dan alurnya juga cepat ya, fast pace. Dan setahu aku ini ada filmnya kan, dan aku waktu itu pernah lihat trailernya, dan trailernya aja itu unik dan menarik dan bikin pengen aku nonton. Tapi aku masih mencari-cari lah ya kesempatan nonton, dan ya udah doain aja bisa nonton karena ya pengen nge-compare dan semoga aja masih ingat. Pokoknya di sini tuh mixed feelings gitu ya, dan mungkin karena ini novel lokal jadi beberapa kondisi atau beberapa diksi atau beberapa hal itu cukup relate lah ya dengan kita, semoga. Karena ini mengingat novel lokal. Oke, itu tadi adalah 5 buku rekomendasiku yang genrenya horor. Dan kamu boleh banget komen di kolom komentar, aku mau bikin rekomendasi novel apa-apa lagi yang genrenya mungkin kamu lagi cari-cari. Dan kalau misalnya ada kesempatan aku bakal bikin. Makasih banyak banget loh buat yang udah komen, dan makasih banyak juga buat yang udah nonton sampai sini. Dan aku harus akhiri videonya sampai sini. Segini dulu ya videonya, and I'll see you on my next one. Bye bye.